Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah siam sampai hari ini, yaitu hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mulia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam dengan penuh perjuangan sampai dengan titik penghabisan. Ustaz dan ustazah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian serta para pemirsa ROC yang berbahagia. Banyak sekali kisah-kisah Al-Anbiya dan para sahabat Rasul yang dapat kita jadikan sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Kali ini saya akan menyampaikan kisah dari salah satu sahabat Rasul yang merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar adalah manusia terbaik, manusia pilihan sebagai pengganti sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar. Ia dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi, yaitu bagian dari suku Quraisy, yaitu suku yang terbesar di Mekah pada saat itu. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hamtamah binti Hashim. Salah satu kisah teladan yang patut kita contoh dari kisahnya Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin pada saat itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Pada suatu masa dalam kepemimpinan Umar, terjadilah tahun abu. Masyarakat Arab mengalami masa paceklik yang sangat berat. Hujan tidak lagi turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati. Tanah sempat berpinjak, hampir menghitam seperti abu. Hampir setiap malam Umar bin Khattab melakukan perjalanan secara diam-diam, ditemani salah seorang sahabatnya, Aslam. Ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak-hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Malam itu pun bersama Aslam, Khalifah Umar berada di suatu kampung terpencil. Kampung itu berada di tengah-tengah gurun yang sepi. Saat itu Khalifah terperanjat. Dari sebuah kemah yang sudah rombeng, terdengar seorang gadis kecil sedang menangis berkepanjangan. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu. Siapa tahu penghuninya membutuhkan pertolongan yang sangat mendesak. Setelah dekat, Umar melihat seorang perempuan tua di tengah menjarangkan panci di atas tungku api. Asap-asap mengepul dari panci itu. Sementara si ibu terus saja mengaduk-aduk isi panci dengan sebuah sendok yang panjang. Assalamualaikum. Umar memberi salam. Mendengar suara salam, ibu itu mendongakkan kepala seraya menjawab salam Umar. Waalaikumsalam. Tapi setelah itu ia kembali pada pekerjaannya mengaduk-aduk isi panci. Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu? Tanya Umar.
Dengan sedikit tak peduli, ibu itu menjawab, "Anakku, apakah ia sakit?" "Tidak," jawab si ibu lagi. Ia kelaparan." Umar dan Aslam tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-ngaduk isi pancinya. Umar tidak habis pikir apa yang sedang dimasak oleh ibu tua itu. Sudah begitu lama tapi belum juga matang. Karena tak tahan, akhirnya Umar berkata, "Apa yang sedang kau masak, wahai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" Ibu itu menoleh dan menjawab, Kau lihatlah sendiri." Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Umar berteriak, "Apakah kau masak batu?" Perempuan itu menjawab dengan mengangguk kepala, "Iya." "Buat apa?" Dengan suara lirih, perempuan itu kembali bersuara menjawab pertanyaan Umar. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak tahu mau melihat ke bawah, apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum. "Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapatkan rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan pun belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil ini, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan." Ibu itu diam sejenak. Kemudian ia melanjutkan, "Namun apa dayaku? Sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya." Sambil menangis si ibu. Mendengar penuturan si ibu seperti itu, Aslam akan menegur perempuan itu. Namun Umar sempat mencegah. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab terlihat keletihan, Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku saja yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab sebat, "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di akhirat pembalasan kelak?" Sesampainya di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri yang memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut makan. Setelah masakannya matang, melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan habis dan Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya. "Berkatalah yang baik-baik, besok temuilah Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku di sana juga. Insya Allah dia akan mencukupimu," kata Khalifah Umar. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Mukminin.
Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anak-anaknya. Demikianlah salah satu dari kisah Umar bin Khattab yang perlu kita teladani sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang pemimpin. Baik nanti kita akan menjadi pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, baik di lingkungan RT, RW, bahkan lingkungan kepala desa, sampai menjadi pemimpin suatu negara. Jangan sampai keluarga, tetangga, masyarakat, atau bahkan rakyat kita menderita kelaparan ataupun kekurangan makanan. Di momen Ramadan ini, marilah kita jadikan atau kita usahakan menyedekahkan sebagian harta kita kepada mereka yang sangat membutuhkan, baik seorang fakir miskin, kepada kaum duafa dan kaum yang membutuhkan. Nah, karena mereka itu mempunyai hak terhadap sebagian harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari video kisah sahabat Umar radhiyallahu an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan